saat itu memang di Jakarta PR ya itu memang lagi happening banget, gila. Semua orang pengen jadi PR. Sebenarnya hubungan masyarakat dengan public relation itu kan kalau menurut saya sama, masih cuma eranya aja yang berbeda. Zaman dulu gampang, Mbak. Kalau kita lagi mau dapetin liputan tuh makan ke restoran atau kasih produk ditulis deh tuh. Naik ke atas meja. Nggak ada tuh orang yang punya HP ya. Nggak ada tuh kita digital footprint. Kenapa? Karena semua orang tidak mau jadi PR, mau jadi influencer, Mbak. Oh iya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yeay, aduh aku super excited banget karena hari ini kedatangan tamu, Mbak. Monggo diperkenalkan dulu. Terima kasih. Nama saya Sari Kusumaningrum. Saya lahir tanggal 5 Januari tahun 1907. Titik. Pokoknya anak 70s baby. Grew up di Medan dan di Jakarta. Yes, selamat datang di Retroism Plus 62. Nah, ceritanya praktisi PR ya. Oke. Bisa cerita nggak, Mbak? Karena kita kan temanya 70s, 80s, 90s nih. Jadi kita pengen tahu dulu cerita-cerita waktu masa kecil dan growing up-nya tuh di mana, gimana, bisa cerita nggak, Mbak? Oke, aku karena lahirnya di Medan, grew up-nya di Medan, kemudian masa remajanya di Medan. Pada saat itu kita masih saya rambutnya kebetulan memang afro ya, tapi gitu waktu itu ya? karena lagi happeningnya rambut punk rock. Ini asli ya, Mbak ya? Iya, ini asli sekali. Pengen megang. Jadi karena waktu zamannya afro dulu, saya tuh nggak pede. Jadi akhirnya kita straighten the hair, terus jadi kayak punk rock gitu ya, zamannya si Charlie's Angels zaman dulu ya. Iya, bagus. Nah itu kan tahun 1980-an ya itu. Dan di Medan pada saat saya masih remaja itu suka banget dengan Sanrio, Hello Kitty. Sanrio itu kan ya zaman-zaman dulu tuh ya, zaman-zaman anak kecil. Dan waktu itu bajunya suka banget tuh yang saya tuh I love high waist pants sama cut bray. Gitu. Waktu saya lagi di Medan tuh ya pokoknya paling happening karena kita tinggal di Medan, semuanya tuh baju-bajunya tuh harus dibeli di Jakarta. Oke, jadi manutnya nurutnya ke apa Jakarta. Yang terjadi trending di Jakarta. Terus 80-an udah pindah ke sini? 90-an. 90-an. Ya, itu mulai aku kuliah di Jakarta. Di mana tuh, Mbak? Di Trisakti. Trisakti. Tahun 1991 lah. 91. Di situ belajarnya? Oke, jadi waktu udah di Jakarta, karena kita SD, SMP, SMA di Medan, SMA tuh biologi, tadinya mau jadi dokter nggak jadi, nggak masuk. Akhirnya kita ambil haluan ke hotel. Hotel manajemen di Trisakti. Di Jakarta, terus kayaknya lucu juga nih ya, tadinya kita pengen jadi dokter, jadi gara waktu itu lagi hits banget yang namanya dunia per-PR-an, jadi kita decided untuk mendalami PR itu waktu di Jakarta. Nah, pada saat itu memang di Jakarta PR ya itu memang lagi happening banget, gila. Semua orang pengen jadi PR. 90-an awal tuh ya? Iya, 90-an awal. Nah, PR saat itu orang selalu mengatakan PR itu kayaknya orangnya harus cantik, tinggi, bisa bahasa Inggris, yang jago, padahal enggak gitu ya. PR itu lebih kompleks dari itu. Nah, saya kebetulan mengalami masa di mana PR itu kan sebenarnya kita sebagai public relations di mana kita membina hubungan ya. Nah, hubungan itu sebenarnya tuh banyak, nggak hanya dengan media, nggak hanya dengan government gitu ya kan, tapi juga segala macam orang gitu untuk membuat PR itu menjadi ini ya. Satu perusahaan saat itu nih ya, kalau kita melihat sejarah PR tahun 1930-an itu udah ada di dunia. Ada namanya Bapak PR nih, Mbak. Namanya Ivy Lee. Ivy Lee itu dia yang pencetus pertama kali PR di dunia. Iya. Kemudian PR modern namanya Bapak Edward Bernays. Nah, gara-gara itulah Indonesia mengadop PR di tahun 1950-an. Itu pertama kali masuk. Tapi pertama kali asosiasi dibuka itu tahun 1987. Asosiasi Humas. Nah, ini maksudnya PR kan orang awam mungkin kayak saya juga nggak tahu ya. Apakah merepresentasikan brand atau seseorang, tokoh atau jadi public relations itu sebenarnya adalah satu divisi ya kalau di dalam korporasi itu adalah untuk membantu membuilding awareness sama image dari satu perusahaan. Bagaimana sih cara membangun image itu adalah dengan hubungan dengan media. Waktu itu ya zaman saya tahun 90-an itu kita sebagai PR itu harus punya hubungan dengan media tuh. Zaman dulu apa coba, Mbak? TV, radio,
koran, majalah yang cetak sama yang online. Yang cetak sama yang apa tuh namanya elektronik. Radio zaman dulu ya, kan itu lagi happening banget. Nah, kita sebagai praktisi PR waktu itu memang harus menjalin hubungan yang sangat dekat gitu. Nah, zaman dulu gampang, Mbak. Kalau kita lagi mau dapetin liputan tuh, udah undang makan ke restoran atau kasih produk, ditulis gitu. Itu segampang itu untuk itu lebih gampang pitching story ya. Dulu itu lebih gampang. Sekarang itu enggak. Jadi dulu zaman saya di PR zaman dulu ada medianya itu, platformnya itu cuma ada radio, cetak, majalah, koran, TV. TV itu yang paling mahal. Kemudian radio, baru abis itu yang cetak. Tapi saat kita masih zaman 90, kok gampang banget ya? 90-an ya, aduh. Nah sekarang, di era sekarang udah digital, dari tradisional kita sebutnya itu adalah tradisional media ya, ke digital platform, kok makin susah ya? Makin susah, kenapa? Saya dulu sebagai jurnalis, kalau kita diundang ke acara fashion show atau fashion show gitu ya, kita selalu di front row. Makanya ada istilahnya Anna Wintour tuh ya, ada film Devil Wears Prada. Itu Anna Wintour tuh merepresentasikan pemret sejati banget zaman itu. Dia harus dapat di front row. Sekarang enggak, Mbak, beda. Jadi kalau sekarang nih yang menjadi duduk di front row fashion show itu adalah influencer. Jadi zaman retro itu udah beda banget sama zaman modern sekarang. Jadi influencer berarti. Jadi PR sosmed di Instagram dan TikTok. Itu yang paling PR yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi kalau saya sebagai editor in chief di satu majalah ya, itu nggak begitu dilihat saat ini. Yang dilihat itu adalah influencer dengan followers yang jutaan. Yang udah kelihatan KPI call to action-nya gitu ya. Kalau zaman dulu kan enggak, Mbak. KPI-nya nggak bisa dilihat sama sekali. Makanya waktu zaman kita itu retro banget ya. Yang namanya AC Nielsen itu kan satu badan ya, agensi yang untuk bisa merepresentasi apa KPI. Nah, itu tuh sangat dicari-cari dan kita bayar mahal. Kalau sekarang enggak, Mbak. Udah kita yang penting PR zaman sekarang itu ya harus digital savvy, kemudian kita harus tahu data. Kalau dulu kan enggak. Yang penting hubungan baik dengan media, jadi teman, akhirnya Mas tolong Mas. Langsung press release dimasukin ke majalah gitu ya. Terus langsung diliput, diceritakan, rame gitu ya. Wah, beda banget emang masa-masanya. Tapi untungnya aku mengalami itu semua, Mbak. Ngalamin semua itu. Zamannya faksimil. Ya kan? Pager. Ya kan? Kita ngirim, saya ingat banget pertama kali jadi junior PR. Disuruh sama bos kita tuh masukin press release pakai fax. Kebayang enggak, Mbak? Misalnya ada medianya ada 100 itu fax. Iya loh. Tradisional banget. Baik, tradisional banget. Kayak disebutnya tradisional. Mbak, ini kita masuk lagi ke yang 80s 90s lah ya. Untuk tokoh-tokoh. Nah, sebagai orang PR mungkin bisa ceritakan nggak tokoh-tokoh yang image-nya tahun 80-an 90-an tuh sangat-sangat dijaga atau emang bagus gitu loh. Bisa nggak kasih contoh beberapa? Jadi waktu saya masih muda ya, my role model saat itu adalah PR Hotel. Ada PR Hotel sama PR Fashion. PR Hotel dia saya kan sampai detik ini masih sayang itu Ria Lemena, ingat nggak? Mandarin PR itu dulu hits banget. Ria Lemena. Terus yang kedua yang di fashion itu adalah Betari Karlinda. Iya kan? Tahu banget. Betari Karlinda ya kan? Langsung tuh. Jadi PR zaman dulu tuh kayaknya sangat simple, ya kan? Orang-orangnya yang penting memang punya bobot gitu. Betul. Ya kayaknya nggak perlu kayak effort yang berlebihan ya. Yang dia bukan influencer. Kelihatan personalnya ya. Itu dia. Kemudian kalau dari brand ya saya lihat zaman dulu nih kita, Mbak, saya di Medan tuh orang tuh seneng banget sama Guess. Everything is harus beli Guess lah pokoknya ya kan. Brandnya pasti itu Guess. Kemudian kalau kita figur di dunia fashion tuh kayak siapa tuh Madonna itu ya, Lady Diana tuh ya kan. Pas megang nih ya Madonna sampai gaya busananya Lady Diana semua orang rambutnya kayak begitu. Ngikutin style trendsetter banget gitu. Dan image-nya ini ya teratur, maksudnya gayanya sama sesuai dengan pribadinya masing-masing gitu. Nah, itu mungkin hal yang paling penting ya, Mbak, dalam PR itu kita harus punya we have to be stand out. Jadi nggak bisa PR itu ya kayak misalnya mungkin my style dengan my curly hair, I like colorful outfit gitu ya. Jadi orang langsung tahu Sari gitu. Sari itu loh yang gitu image-nya itu yang gitu ya. Rame bajunya gitu ya. Jadi itu PR mungkin salah satunya harus stand out, dia harus punya satu uniqueness gitu. Salah satu yang kedua tuh kalau menurut saya zaman sekarang PR itu harus kreatif. Kenapa? Zaman dulu kita kirim press release, nulis press release itu tahu lah ya sudah ada pakemnya. Headline news, paragraf pertama, paragraf kedua, kemudian
yang lain-lain gitu ya. Tapi sekarang enggak, Mbak. Jadi sekarang itu PR itu harus tahu SEO, writing ya. Jadi jurnalis itu harus tahu cara search engine optimization supaya dia dinaik di Google pencarian itu. Kalau dulu enggak kita. Yang penting nulis aja mau sampai berapa halaman. Nah, kalau sekarang enggak. Yang ketiga, karena ada era social media ini, kita tuh harus gape banget cara membuat. Kalau dulu kan angle press release ya, angle-nya kayak gini, nggak boleh terlalu jualan. Kalau sekarang enggak, gimana supaya yang 1 menit atau 30 second itu orang tidak swipe, tidak scroll lagi ke lain. Betul nggak set. Jadi tetap gitu. dia stay di situ. Gitu. My God. Jadi it's very different, Mbak. Makanya kenapa aku bilang PR di zaman retro itu sangat easier than now. Now you have to have a very skillful di data, kemudian SEO, content creation, kemudian harus tahu cara bikin video yang benar. Kayak gini podcast nih salah satu yang dulu kan nggak pernah ada ya, dulu cuma di interview radio aja ya kan. Tapi seru ya, jadi kita belajar banyak juga loh retroism nih. Iya betul. Ya dari angle-angle-nya juga. Itu kalau zaman sekarang kan misalnya yang lagi tren apa itu yang diangkat gitu ya. Iya. Itu jadi kalau gini Mbak ya, saya kemarin kebetulan ikut nonton satu performance di Erasmus House. Itu ada namanya Hero, dia pakai puppet. Jadi puppet menjadi satu seni teater. Kemarin malam ya? Tadi malam. Iya. Kemudian yang saya lihat itu adalah dia mempergunakan OHP Mbak, OHP projector, ditaruh di atas OHP, kemudian kertasnya, terus kita bisa lihat di layar. Dan dia masih mempergunakan video kamera yang jadul banget. Zaman dulu yang masih pakai. Kalau kita kan sekarang udah nggak begitu ya. Sekarang itu video yang masih jadul banget. Aku bilang wah ini jadi kembali ke flashback ke retro. Jadi ternyata memang ide-ide itu yang paling penting. Orang masih bisa menganggap bahwa OHP projector itu bisa difungsionalkan untuk satu teater. Ide-ide yang kreatif dan inovatif gitu mempergunakan yang udah flashback kan lucu, ya ampun OHP gitu loh ya kan. Gitu. Wah seru. Bernostalgia. Nah itu kan kalau dari segi tokoh, kemudian brand. Kalau dari segi kayak musisi 80s 90s ada nggak yang grab attention selain Madonna tadi? Iya, aku tuh dulu suka banget sama Sting ya. Michael Jackson. Michael Jackson tuh yang benar-benar inspired me ya, karena cara dia kan hitam ya, maksudnya kulitnya tuh afro gitu. Itu dia benar-benar sangat menginspirasi juga gaya inspiring banget bajunya. Kemudian rambutnya kan curly ya waktu itu ya. Itu sangat inspiring dan juga musik-musiknya tuh yang zaman kita diskonya ya kayak. Iya. disco gitu ya kan. Ya, kemudian disco nih ya. Ya saya anak disco sekali memang ya zaman dulu. Iya, jadi bisa cerita tentang disco juga mungkin untuk di episode lain ya. Iya. Tapi kalau Michael Jackson dari segi PR-nya juga sangat kuat. Iya, itu yang saya lihat. I believe Michael Jackson itu punya orang di belakangnya yang sangat kuat. Makanya gini, membangun suatu image itu nggak bisa kita sendiri. Jadi misalnya saya itu membutuhkan publicity. Orang di belakang kita yang bantu. Nah, Michael Jackson waktu saya baca memang dia punya autobiografinya memang dia memiliki semua orang-orang itu, publicist namanya dulu. Kalau sekarang kan PR ya, dulu itu adalah publicist. Jadi memang dia yang membantu membuat satu image dia agar kelihatan seperti apa gitu, Mbak. Makanya gitu zaman dulu itu ada namanya image consultant. Itu Color Me Beautiful kalau Mbak dulu ada di UK kan. Itu dia belajar khusus. Iya, image consultant. Sekarang nggak ada image consultant. Mbak lihat mana image consultant? Nggak ada kan? Dirimuan nih image consultant nggak? Image consultant lebih ke kita sebaiknya seperti apa sih bajunya untuk misalnya gini, my job is PR practitioner untuk bank. Itu beda dengan PR untuk entertainment atau restoran chain, itu beda. PR untuk government beda lah gitu. Ya kan cara pakai bajunya gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat retro itu padahal lucu ya, neon, yang antingnya yang gede-gede, kemudian yang statement tali pinggang yang gede-gede gitu ya. Betul. Itu nggak bisa diterapkan sekarang. Jadi apa sih ini gitu. It's very different now. Pertanyaan sih. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang jadi pada jaim nggak sih, pada takut sebenarnya? Dengan takut viral lah, takut salah lah. Dulu kita Mbak, zaman kita ke disco ya dulu ya, ke Ebony zaman dulu kan ya. Fire, Musro ya kan. Ketemu kali sebenarnya kita ya, cuman nggak tahu aja, belum kenal. Zamannya Musro.
zamannya Red Square tahun 90-an kan ya, Mbak. iya, Kita tuh kalau lagi clubbing naik ke atas meja, nggak ada tuh orang yang punya HP ya. Nggak ada tuh kita digital footprint. Udah gitu geng-gengan gitu Iya. ya, cewek-cewek berjejer Iya. pasti. Kalau sekarang Mbak, kita ini dikit kita misalnya kita menjadi PR itu kan harus membangun satu image perusahaan ya. Jadi kita is not only about us as a person ya, tapi image building merepresent ke perusahaan. Kan kita nggak mungkin ya tiba-tiba ada yang anak buah kita, wih Bu Sari lagi ngapain tuh? Iya. Lagi di atas meja kan nggak mungkin. So it's very Iya, jadi difficult serba now. salah Iya. ya. Justru itu berarti zaman-zaman 80s 90s is the best itu ya. itu kayaknya the best. era. Jadi kita Early lagi 2000 ngurusin apa kita dulu kok telepon umum ya Mbak, ya nggak? Pakai lagi di mana di luar negeri pakai umum telepon umum serut di luar ya kan? Terus mesin ketik ya Mesin masih ketik juga. gitu ya kan? Sekarang kan udah pakai begini semua. Iya. So it's really kalau menurut saya zaman dulu itu ini I think ya this is my opinion. PR zaman sekarang zaman dulu itu lebih canggih dibanding yang sekarang, Mbak. Kenapa? canggih. Dulu kita harus nyari informasi lewat apa coba? Iya. Yellow Pages book. Pages. Kita harus ke perpustakaan kalau kita mau dapat referensi satu tren artikel, kita harus baca, kita harus buka majalah, kita Iya, harus bener, buka bener. koran. Jadi saya ingat banget zaman dulu sebelum saya ketemu klien, saya biasanya pagi-pagi udah semua koran di atas meja. Udah berjejer. Saya hanya buka headline news doang. Iya, iya. Jadi kalau saya ketemu sama para pejabat waktu itu ya pejabat, bos-bos kita, teman-teman bos kita tuh update Mbak. Iya, Kalau jadi- sekarang hari ini mau ketemu 10 menit kita tinggal Google terus baru nggak perlu baca buku. betul harus update. Dan berarti baca buku adalah menjadi satu kesenangan Mbak Sari juga Yeah, dong. I love books. Dari 80s 90s. Buku-buku apa aja nih? Saya waktu dulu sih Mbak ya masih dikoleksi. jadi I love coffee table books about fashion, about history. I love history. Saat ini aku lagi membaca buku yang untuk to the future ya, the world in 2050 ya. Jadi tadi Interesting ya. ya, looking back ya Mbak ya, kalau dulu kita ya memang itu adalah satu history tapi kita belajar dari situ. Kenapa kita menjadi bisa sekarang Seperti kan? sekarang. Karena kita history kita dulu kita suka baca buku, kita harus ngambil beberapa referensi dari perpustakaan. I love library, tapi saat ini semuanya udah ada di sini Mbak. Iya, iya. It's very easy, you don't need to go to the bookstore. Tapi kalau di dunia PR itu sebaiknya memang kita punya kumpul-kumpul. Oke. Kalau sekarang Network tinggal ya. pakai gini Mbak, iya kan, pakai WhatsApp group. Yes. Kita nggak not necessarily need to meet gitu. Nah itu yang buat saya I really miss that sometimes. Itu justru Karena ya, networking keilangan. gathering itu boleh dibilang tuh ada tapi nggak banyak. Iya, iya. Gitu kalau dulu kita saya sebagai PR di Elizabeth Arden itu satu brand juga yang Oh terkenal iya, kan aku Mbak. tahu Iya Elizabeth kan? Arden. Elizabeth Arden tuh kalau udah pakai Elizabeth Arden kayaknya tuh diva kita ya kan, karena mahal ya kan. Aku kebetulan kerja di sana Mbak. Oke. Pernah jadi corporate PR di Elizabeth Arden. Setiap kali kita mau training, kita disuruh ikut training kemana nih Mbak? Ke Kemana? Singapura, Oh iya. Hongkong. Seru banget sih. Enak banget Mbak. Sekarang Jimit, Google, Iya. Zoom, ya udah lah. Di situ lagi. It's situ very lagi. different gitu ya kan. Jadi cara kita networking kalau dulu tuh ketemu ngumpul, conference kita ketemu di Iya, negara betul, mana. betul. Sekarang enggak Mbak. Iya. Semuanya pakai Zoom. So there is something that sometimes Ada I yang really miss. missing ya, ada yang missing kayak touch, human Iya, touch-nya gitu kan. Bener-bener berasa Iya sih. natap dan sebagainya, ngobrol enak. Tapi pertanyaanku kalau Mbak Lisna Kok jadi dirimu yang bertanya? ada ini kan opinion ya. Apa yang lebih fashion zaman retro atau zaman 20 tahun 2000? Fashionable. Fashionnya. Ya apapun itu. Oh kalau ini kan Budos juga stuck in the 80s. jadi makanya colorful begini. Iya, iya, iya. Ini kan Iya, agak-agak sama kita ya. agak-agak ada ininya loh punk rocknya. Iya, Jadi iya, iya. punk rocknya tetap ada dong harus. Makanya kita agak-agak susah untuk Iya. untuk kedepannya karena kalau secara fashion, secara gaya masih tetap di situ. Iya. Ya, enggak? Tapi aku ngelihat memang retro itu memang harus itu kayak nostalgia yang memang kita harus bagus juga sih ada acara-acara gini ya, maksudnya podcast retro. Jadi Oh, terima kasih. ya kayak bringing back to our memories and our nostalgia kan Iya, itu kan betul, bagus betul. gitu. Dan yang paling saya suka senang tuh tuh? ada retro. Kita punya ponakan-ponakan kan nggak tahu dulu ada mesin ketik, ada pager. So this is very good ya. Oh iya, Sampai radio. proses itu, they need to know. CD, Iya betul. kaset. Iya.
Jadi biar mereka tahu prosesnya ada Iya, dari iya. situ. Dulu kan kaset kita harus nabung gitu untuk bisa beli satu CD dan kaset gitu ya. Makanya kalau di dunia PR Mbak, kenapa aku dulu salah satu tipsnya juga ya, anak zaman sekarang itu tidak suka research, padahal itu lebih gampang. Iya, betul. Research zaman sekarang is much more easier than Iya. during tahun 80-90. Kalau dulu kita harus baca buku itu kalau bisa harus selesai. Kalau enggak kita nggak bisa dapat ya informasi ya. Kalau sekarang kan enggak Mbak. Terus berarti dirimu gimana tuh caranya menghandle anak-anak Gen Z yang menjadi Iya. tim? Oh tetap kita suruh kasih case Tetap study. ini kan, gaya Iya. retronya tetap. Case study-nya harus tetap ada, mereka harus belajar juga. Terus kita ya kalau dalam meeting itu kita tanyain terus Mbak, Jadi yang penting what is your opinion? Nah, itu. Kalau enggak, kalau kita nggak kasih study case itu nggak mungkin kalau menurut saya zaman sekarang. Karena mereka nggak seiger keingintahuannya itu tidak sebesar kita zaman. Excitednya itu, Iya. excitementnya emang enggak? Iya, Beda ya? kurang. Kan kita tahu jadi ada apa bedanya Gen Z, Gen ini apa tuh millennial, Gen Z, X. Gen ya itu kan ada semua. Emang it's true. Kalau kayak kita Gen X terus. jadi malu ketahuan umurnya kita. Gak apa-apa, tetap oke loh, forever young. Ya, pertanyaan. Ya. Pak Lur. Oke, saya mau bertanya. Iya. Mbak Sari, makasih banget dia udah dikasih waktu untuk bertanya nih ya. Iya. Gue mau nanya nih masalah yang tadi menarik sekali untuk mengedepankan branding image seseorang ataupun corporate gitu ya. Nah itu sering nggak terjadi antara public relation dengan pihak manajemen yang artis atau corporate-nya itu benturan-benturan bahwa kan pasti Mbak Sari udah punya konsep tertentu, ternyata mereka juga punya konsep yang beda. Iya. Nah itu sering terjadi nggak? Itu yang pertama. Terus kedua, masalah yang tadi generasi muda Iya. yang sekarang mulai istilahnya mendapatkan sesuatunya terjamin gampang segala Ya, macam. instan. Nah, relation berarti kan harus ada hubungan yang erat Iya. antara pihak PR dengan yang manajemennya gitu Iya. istilahnya ya. Lebih gimana rasanya relationnya lebih tercipta di zaman dulu atau yang sekarang? Padahal sekarang kan istilahnya kan kita nggak pernah langsung ketemuan, Iya. even lewat Zoom gitu kan. Tapi kalau yang dulu kan lebih ada sosialisasi dan lebih dekat. Iya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi satu differences antara PR practitioner dengan manajemen gitu ya, Mas ya. Jadi memang kalau dulu Mas itu rata-rata yang menjadi lead untuk dealing dengan media itu adalah langsung presiden direktur atau CEO. Kita hanya mengarahkan gitu. Nah, tapi unfortunately begitu era digital mulai, dulu era tradisional mereka udah tahu mereka akan selalu di atas meja bos-bos itu selalu akan ada newspaper and magazine. It's a must. Jadi kami harus menyediakan itu. Reportnya kita harus sediakan. Tapi kalau sekarang ini kan era digital ini semuanya udah justru maaf ya bapak-bapak yang era zaman kita 80 mereka nggak mengerti digital. So jadi memang kesulitan yang dialami sekarang itu lebih besar dibanding dulu. Kalau dulu oh ya TV dia sudah tahu acara untuk kita masuk ke dalam TV itu airtime-nya mahal banget. Radio sama koran itu karena tergantung kalau Kompas itu jutaan ya eksemplarnya. Itu dia udah tahu harganya. Jadi lebih gampang untuk memberikan satu advice. Kalau sekarang itu agak sulit karena beliau-beliau itu rata-rata nggak paham. Tapi adanya perbedaan itu kalau menurut saya image itu tetap nanti yang melit itu adalah dari CEO dan Presiden Director. Atas advice dari PR dan data gitu. Ya itu ya yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya Relation. itu bagus banget Mas. Jadi saya menganggap zaman Sari dulu tahun 90-an jadi PR junior, sekarang menjadi senior director atau owner of a company, itu ya sama aja. You need to know people. Jadi building relationship itu memang tetap harus, no matter kita mau via WhatsApp, mau via Instagram message, mau via link Zoom atau kita meeting dari Jimit itu tetap harus. Apalagi meeting secara offline. Kalau menurut saya itu tetap harus dibina relationship dalam platform apapun itu. Karena saya punya pengalaman, misalnya nih Mas, kalau kita kan sekarang secara algoritma Instagram itu kalau kita sering komen, kita sering liatin Instagram story, dia akan muncul terus. Kalau kita tidak, algoritmanya ya udah hilang. Nah, itu yang namanya menjalin hubungan itu ya, Mbak. Itu juga tetap harus melalui digital. Tetap harus kita like, harus kita tetap like, kita harus kasih komen. Kemudian kita hanya itu aja, not necessarily kita kirim teks ya, tapi oh very cool terus yang tanda gitu, emoticon.
Itu harus Mas. Jadi kita sekarang relationship itu harus dibina offline dan secara digital. Jadi tetap Itu ada tetap harus. koneksinya ya Yes. jadinya. Iya. Betul. Jadi gini deh, kita kan lihat kalau di ini juga kalau kita bicara mengenai social media platform. Yes. Facebook, Instagram, TikTok, Mas. Era kita, retro itu pasti Facebook yang paling Iya, ya kuat, awal-awal. iya kan? Instagram itu hanya untuk yang cantik-cantik, harus diedit, harus semuanya tuh harus dibuat sedemikian rupa, dikurasi. Kalau TikTok justru apa yang jelek, apa adanya itu yang akan viral. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat tadi hubungan antara satu dan lain ya itu memang is very interesting to study the algorithm menarik ya. digital. Gitu Mas. Jadi mungkin kalau saya saranin sih kita yang mau berkecimpung di dunia publicity, PR, international relation, keep your relationship no matter mau offline lah ngopi-ngopi, Iya, tetep. mau nge-like-ngelakin postingnya mereka ya Tetep kan ada you ya, have Bu. to maintain that relationship. Tetap ada. Ya. Oke Pak Lur. Pertanyaan lain? Yes, Oke. Bapak. Nanya atau aku mulai dari Dedi. pertanyaan basic aja. Iya. Apa sih bedanya PR dengan humas? Karena humas itu kan katanya terkenal pada era retro kan. Yes. Sekarang udah nggak dikenal. Apakah itu identik sama dengan itu dulu pertanyaan? Iya betul. Oke. Sama nggak sih? Sebenarnya hubungan masyarakat dengan public relation itu kan dalam bahasa Inggris ya, hubungan dengan public itu. Kalau menurut saya sama, masih cuma eranya aja yang berbeda. Istilah ya. Iya, istilah. Dan sama eranya. Kalau era dulu retro, orang nyebutnya humas. Tapi kalau di Inggris atau di Western countries ya tetap PR karena pencetus PR itu si Mr. Ivy Lee yang sebagai fathers of PR tahun 1930-an itu beliau juga menyebutkannya ya public relations. Pertanyaan selanjutnya kan Mbak Sari kan mengalami 2 era. Iya. Hampir Jadi malu. hampir semua bidang lah. Iya. Dari analog sampai digital. Betul. Digital pasti ada pengaruhnya di dunia PR kan ya. Iya. Tadi sebagian udah diungkapkan. Nggak tahu. Saya ngelihatnya ya sekarang ya kan, kayaknya semakin berat nih PR nih. Kalau kemarin kita hanya berbicara perusahaan nih. Iya. Media yang bisa terkendali. Ini sekarang ini kan mulai kecil-kecil muncul nih. Iya. Yang tadi disebut IG dan sebagainya, apa Iya. persen-persen yang di perusahaan itu pun akhirnya harus menjadi tanggung jawab PR kan. Yes. Benar nggak kondisi seperti itu Betul. terpengaruh beda sama era retro? Benar nggak? Mbak Ya, Sari? itu benar banget Mas. Jadi kebetulan saya saat ini ada 3 jabatan yang saya sedang sedang saya pegang gitu. Satu di hotel management company, satu di kamar dagang yang hubungannya beda banget. Yang satu saya punya media untuk anak-anak muda, gitu ya. Jadi 3 hal ini sesuatu yang berbeda, tapi intinya tetap Mas, yang namanya PR itu memang image zaman dulu itu hanya satu dan di print, TV sama radio itu semua berbayar. Jadi dulu wartawan itu harus di hire dan mewakili satu institusi. Sekarang nggak, everybody can be journalist for free. They can have your own blog. Udah jadi jurnalis Mbak, blogger. Ya kan? blogger. Dan itu yang menurut saya harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kayak kita mau menentukan media apa sih yang kita mau undang nih untuk ke satu acara. Media apa Mas? Top 20 atau bloggers jutaan, udah niche market. Iya. Yang memang Udah jelas targeted ke satu industri. Kalau dulu ya yang penting Kompas, alhamdulillah kalau dia mau datang ya kan. Iya bener nggak? Kompas kalau dia datang Susah nomor bener 1. kayaknya. Iya. Kalau sekarang enggak, kalau kita mungkin berbicara lagi kepada satu algoritma ya Mas. Yang namanya media-media top 10 itu sekarang itu kalau kita lihat di SimilarWeb atau Google Analytics itu begini. Nomor 1 bisa Kompas, nanti 2 detik, besok nanti bisa Kumparan, bisa. Jadi tuh persaingannya gila banget. Nah, tapi tetap yang namanya praktisi saat ini itu lebih complicated. Misalnya di satu hotel mewakili let's say X hotel gitu ya. Dia anak ini suka bikin konten tapi masih mempergunakan seragam. Tiba-tiba dia bikin akun di TikTok viral. Dia kan on behalf of seragam ini kan on behalf of the company image. Iya. Nah, itu jadi kita yang perlu benerin gitu. Jadi praktisi PR zaman sekarang, Mbak, itu tidak hanya bosnya yang di brief. Anak semua sejagat raya harus di brief. Kalau mau bikin konten jangan pakai ada seragam yang ada logo. Iya. Oh, itu jadi concern perusahaan sekarang tuh. Oke. Itu is very difficult. Kalau dulu kan enggak, Mas. Ya udah, yang penting dia kasih rilis ke wartawan, habis itu udah selesai, dia naikin atau dia diwawancara dan harus bayar. Iya. Kalau sekarang kan enggak, Mas. Saya nggak suka sama retro itu, saya buat aja set.
viral, Kelar. selesai. Iya kan? Gitu. Jadi di perusahaan Zaman konteksnya sekarang. juga sama sih. Jadi kalau kita sebagai saat ini sebagai practitioner PR itu harus benar-benar kita analisa banget data. Nanti udah bagus-bagus nih image kita. Ternyata ada satu nih anak Iya. yang bikin konten yang Iya, biasanya maaf ya, konten-konten yang receh itulah yang akan menjadi viral. Konten yang bagus-bagus biasanya lama Iya, banget naik. betul. Miris ya, Bo. Iya. Oke, lanjutan. Satu lagi Iya, lanjutan iya, oke. sebelum beralih. Iya. Ini yang selalu jadi pertanyaan saya dari dulu gitu. Iya. PR itu kan apalagi di era post-truth seperti sekarang kan. Iya. Kadang-kadang orang berpikir PR ini menutupi sesuatu yang something wrong dengan perusahaan. Iya. Nah, anggapan seperti itu, tanggapannya Mbak Sari seperti apa? Yes and no ya, Mas, itu bener banget. Jadi zaman dulu saya nggak nyebutin perusahaan ya, tapi zaman dulu kalau saya good PR, it means aku punya hubungan dari satu media, dari yang punya pemret, managing editor, jurnalis, sekretaris redaksi. Saya kenal semua. Semuanya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal masuk. Ya, itu istilahnya tuh dibayar gitu untuk meredam satu news. Sekarang udah nggak bisa. Misalnya saya nggak suka, walaupun Iya. sebagus apapun media itu, karena publik itu bisa menjadi jurnalis. Iya. Jadi it's very complicated kalau yang saat ini. Jadi PR itu kalau menurut saya dalam konteks tadi, gimana sih caranya untuk istilah itu PR itu adalah sebagai muka yang menutupi misalnya kebobrokan satu korporat gitu. Iya. Kalau menurut saya memang saat ini nggak bisa lagi kayak dulu, Mas. No matter kita kenal dari owner, pemret sampai yang bawah, kalau kita tidak menjalin hubungan juga dengan banyak pihak dan istilahnya kalau di dunia PR tuh kita tuh punya accountability dan juga satu yang memang bisa dipercaya karena trustworthy perusahaan itu sangat dilihat ya. Apalagi sekarang zaman sustainability, Iya, semuanya bisa diukur. Iya kan? Terus kemudian sekarang anak-anak itu dia nggak suka dia bisa masukin kemanapun dia Iya, mau. betul. Jadi kita sebagai yang bekerja di perusahaan besar misalnya itu memang harus banyak di training sih. Anak-anak. Sedikit lagi. Iya. Berarti saya tertarik dengan kata-kata trustworthy tadi kan? Iya. Trustworthy. Nah, sorry itu saya gitu. Di dunia PR tuh letak intensitas trustworthy atau kejujuran itu seberapa besar sih sebetulnya dalam mengungkap satu fakta dalam suatu perusahaan? Itu tergantung ya Mas. Jadi ada karena sekarang itu era digital ini itu sudah mulai mendekati 98% ya Mas. Kenapa? Karena perusahaan tidak ada yang berani saat ini untuk melakukan kesalahan kecil yang bisa berimpact kejutan orang dan sampai dia tutup perusahaan itu ada loh. Ada satu brand yang akhirnya tutup kan gara-gara ada satu isu gitu. Kecuali yang maaf ya yang memang duitnya gede untuk membungkam. Kalau di Indonesia masih seperti itu. Kalau di retro, jadi di era retro, retro, pengalamannya Mbak Sari, apakah 95%? Karena kita Mas, karena kalau zaman dulu itu kita nggak bisa nge-track. We cannot track. Jadi udah mengalir, kalau udah mengalir ya udah. Nggak ada gitu. digital footprint. Iya. Kalau dulu dia kayak mau kita salah, orang nggak ada di koran kok. Iya, yang penting Nggak di ada, situ nggak apalagi ada. radio udah selesai ya kan. TV. Iya. Besok udah nggak ada Selesai. lagi. Kalau sekarang digital footprint digital footprint kita itu yang harus Ada, itu yang serem sih. harus ada. Makanya kalau saya melihat sih di Amerika segala macam sekarang lagi Biden sama Trump ya. Itu udah semuanya ada di situ. Segala macam gerak-gerik ada semua. Jadi kalau kita ngelihat era ChatGPT dan Gemini AI zaman sekarang, kemarin saya iseng nih lihat tokoh-tokoh PR tahun 80 90 nggak ada Mbak yang kita nggak jelas. Tahu nggak siapa yang keluar namanya? Siapa? Rini Sumarno. Oh iya? Hari ini semua. I didn't know she used to work for Ritz-Carlton ya before. Oh, iya. Aduh, itu lucu banget itu sih. Coba aja kalau kita zaman sekarang ngelihat di Google, Google tuh ya. Jawaban-jawaban. Tapi memang unfortunately era 80-90 karena nggak ada datanya. Kan ChatGPT itu hanya bisa di tahun 2020. Iya. Yang paling awal kan gitu. Thank you. Iya, terima Thank kasih. you. Exki, Semoga menjawab. jauh banget. Nah, nyambung dengan Iya. itu tadi, bisa diceritain nggak mungkin ada kisah-kisah seru atau menarik apa yang unik di dunia PR-mu itu? Yang Nah, bisa diceritakan nyambung dengan iya, yang tadi. Era dulu mas sekarang, era dulu kita tuh nggak punya WhatsApp ya zaman dulu. Jadi I had the experience
zaman aku jadi PR di Elizabeth Arden. Jadi aku tuh senang banget ngumpulin PR dari kosmetik, dari government, dari BUMN. Aku seneng banget hanya untuk ngumpul-ngumpul gitu. Oke. Jadi dulu kita bisa satu malam aku ngumpulin 20 PR hanya dengan nyebut gitu ya. Iya. Besok ketemuan ya di Cina Bar. Iya. Jam 8 malam. Ya, mereka datang, Mbak. Dulu kan kita nggak pernah pakai Nggak pakai WA. SMS ya dulu ya berarti ya. Sorry, pager. 90s Iya. ya. Itu era itu kan masih pakai kayak gitu. Jadi Terus ngumpul. itu salah satu yang menurut aku is Semuanya, very hadir semua unique, ya. Kenapa bonding kita tuh sangat kuat, Iya, Mbak. betul. Kalau sekarang ya, mungkin there are so many events, there are so many kayak aduh udah malas deh gitu ya. Banyak banget Tapi ya. kalau dulu mungkin nggak banyak event, tidak banyak tempat yang interesting untuk dikunjungin. Jadi yang namanya get together itu gampang banget, Mbak. Iya, betul. Itu mungkin zaman dulu sebelum ada zaman sekarang influencers, mungkin aku bisa zaman dulu bisa jadi influencers ya kan? Iya. Karena nggak banyak. Di rumah mah influencer kalau berarti, sekarang kan enggak. Dari tahun 90-an iya. Influencer. Betul. Zaman sekarang kan nggak bisa, Mbak. Kita kalah sama yang influencer yang punya jutaan. Iya. So it's really interesting. Itu masalah generation juga Iya. gitu ya. Oke. Berarti satu lagi nih ya. Iya. Untuk kayak harapan-harapan ke depannya nih. Mbak Sari sebagai PR apa untuk PR yang anak muda sekarang mungkin? Iya. Ini ya harapannya gini, Mbak. Karena sekarang mencari PR itu kayak kita mencari jarum dalam Yang bener. jarum itu sulit Yang bener, Say. banget mendapat. Yang bener sampai sesulit itu. Bener, Mbak. Kenapa? Karena semua orang tidak mau jadi PR, mau jadi influencer, Mbak. Oh iya. So it's very difficult. Walaupun ada, mereka itu tidak punya pengalaman atau fresh graduate. Begitu dia udah bagus di perusahaan itu 3-4 tahun, udah dia langsung punya bikin PR agency. Iya. Gitu. Dia nggak mau kalau PR zaman dulu kita tuh loyal. Kerja bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun kok as a ya. PR ya, Mbak. Sekarang nggak. Jadi memang saya berharap ya PR zaman sekarang itu bisa lebih banyak gitu ya, melihat bahwa itu industri PR itu masih terus booming for the next 20 years, Mbak. Itu yang saya baca dalam satu report ya. Iya. PR practitioner itu masih banyak digandrungin orang. Masih dibutuhkan Iya. juga. Bisa gini, Mbak jadi kenapa kita perlu Mbak jadi seorang selebriti pun Mbak perlu publish it in case you have the crisis. Crisis management itu salah satu yang nggak banyak PR itu yang paham. Jadi kalau kita selalu di hotel industri itu ada tiba-tiba ditemukan orang turis meninggal di dalam kamar. Nah, misalnya gitu ya, Mbak, atau ada tiba-tiba terjun. Ya. Committed suicide. Ya Allah. Itu siapa? PR kan? Iya. Atau kalau di perusahaan yang lain itu ada misalnya kecelakaan dalam bekerja. Oh iya. Itu kan krisis semua. Nah, zaman sekarang orang-orang itu tuh nggak banyak yang bisa langsung cepet nge-grab, Mbak. Kenapa? Kalau kita nggak right away nge-grab yang namanya krisis itu bisa langsung viral dalam waktu mungkin 30 menit, Mbak. Jadi itu makanya sekarang menghandle krisis, PR itu harus tahu how to-nya karena itu lebih gampang viral dibanding zaman dulu. Gitu. Jadi salah satunya itu. I hope they know how to handle the crisis yang paling penting. Kalau untuk building image dengan media relation itu gampang deh itu sekarang. mah gampang Kita nggak punya koneksi ngelihat LinkedIn, Mbak. Tidak LinkedIn. Oh, dia di Jakarta Post, Jakarta udah dapat nyambung. Instagram. Yang penting punya namanya yang benar gitu ya. Tapi kalau menghandle krisis is very very difficult. Jadi saya berharap tuh yang PR yang baru sekarang atau kalau bisa yang dari influencers menjadi PR juga bagus ya, Mbak. Yes. Itu punya yang namanya ability untuk menghandle problem solving, crisis management, kemudian data. Itu data itu kalau kita nggak punya data, Mbak, kita udah nggak bisa bergerak, Mbak. Makanya sekarang data analis itu juga a part of job of PR. Gitu. Jadi apa-apa tuh based on data. Kita mau ada pasang iklan di Facebook, itu data semua. Kalau kita nggak tahu membaca Google Analytics, kita tidak tahu membaca tren SEO, wah mati. Wah iya, harus tahu ilmunya itu. Jadi relationship based itu tetap harus dibina, Mbak. Apakah itu offline, ngopi-ngopi cantik ataupun dong. Kita pakai nge-like-in komen-komen IG orang atau Facebook orang sampai kita ikut serta ke dalam satu event. Oke. Makanya yang penting itu Berarti harus hadir terus juga. dan Mbak nggak hanya hadir, Mbak. Harus ada di Instagram paling nggak, Mbak. Iya, Instagram story. berarti harus ada.
Jadi orang aku tuh cek itu mau. Habis dari mana Iya, aku Instagram story. Berarti itu termasuk tips-tips juga dong Yes. untuk yang anak-anak Harus PR rajin sekarang. Harus rajin masukin ke Instagram story, mengupdate. Jadi kayak sekarang ini Mbak misalnya gini, kita di interview sama salah satu media gitu ya. Itu kita kasih linknya, terus kita masukin ke Instagram story, read more. Jadi orang tahu. Jadi cara kita memaintain our image di dunia digital ini, we need to be active in our social media. There is no other way. Gitu. Jadi bisa kita di undang-undang, aku selalu kemanapun aku pergi pasti ada Instagram story. So people know what am I doing, rather than gila sama sebulan nggak pernah kedengeran ya ini orang. Kemana ya dia ya? Dia masih eksis ya sih? Gitu. Karena dengan adanya eksistensi itu kita akan di hire Mbak. Oh Sari aja itu menjadi top of mind-nya mereka kan. Karena tahu ini itu gitu kan. We need to be on the top of mind of everybody, digitally or offline. Oke. Gitu. Tapi itu nanti ke depannya nih ya, satu lagi deh pertanyaan. Iya. Itu bakalan jadi tsunami ini nggak sih? Informasi dan sebagainya kebanyakan nggak sih? Yang dirimu tadi udah baca buku sampai dengan 2050 apa tuh? Boleh nggak kisi-kisinya? Jadi itu di dalam buku itu disebutkan memang kedepannya yang banyak dibahas adalah geopolitics ya Mbak ya, geopolitics itu. Jadi satu negara dengan negara lain kita udah nggak ada lagi sekarang. Kayak sekarang itu selalu kerjasama. Sekarang udah lu gue. Kenapa Mbak? Karena sudah makin sampah semakin banyak. Gitu ya. Karena ada banyak sampah, water itu sudah jadi sedikit. Ya. Jadi supply air bersih itu udah nggak banyak Mbak. Secara geopolitik semua orang pengen menjadi nomor satu ya kan. Jadi kalau menurut saya sih kedepannya kalau bisa ya harus tetap kita you have to understand what will be in the future. Banyak tadi tuh kalau saya suka banget tuh baca buku itu atau ngelihat kayak World Economic Forum, forum-forum yang itu, terus baca bukunya si siapa tuh namanya yang dia selalu futuris writer tuh ada tuh yang botak tuh. Jadi itu perlu juga ya buat asupan kita ilmu. PR-nya banyak ya? Iya. PR need to know everything, ya kan? Itu. Makanya PR itu pekerjaan rumah itu sebenarnya, bukan public relations. Oke Mbak Sari, kayaknya pertanyaan ada lagi Pak Lur? Enggak ya? Oke. Asik. Nah, kayaknya kita sampai sini dulu karena kalau makin diterusin kita bakalan bisa sampai besok dan ngopi-ngopi cantik berlanjut dong ya kita ya. Siap. Oke. Kalau begitu Retrois, thank you so much. Terima kasih sudah bersama dengan Mbak Sari. Ya. Instagramnya share juga. Sari Super Connector. Yes, Sari namanya aja sudah Sari Super Connector karena mengkonek semua orang. Iya bener banget. Thank you so much Mbak Sari sudah datang. Retrois jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Dah. Thank you.